Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova. Saya di sini akan menjawab atau menjelaskan beberapa pertanyaan atau masalah yang telah diberikan. Oke, masalah yang pertama yaitu sebuah perusahaan PT Cyber Solusi bangsa yang membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database serta penyimpanan data. Bagaimana solusi yang ditawarkan dan berikan? Gambarkan topologi perhitungan biaya IP address. Oke, di sini adalah gambar topologinya. Ada load balance yang terhubung ke web server 1 dan 2, serta web server 1 dan 2 terhubung ke database server melalui switch. Terus database server terhubung ke penyimpanan data yang menggunakan switch. Jadi di sini topologinya menggunakan topologi multi-tier arsitektur. Penjelasan dari topologi ini yaitu load balance. Load balance ini digunakan untuk memperingan distribusi beban lalu lintas jaringan data antara kedua web server. IP address load balancernya yaitu 192.168.1.5. Untuk yang kedua ada web server, terdapat dua web server yaitu web server 1 dan web server 2 yang mendukung ketersediaan tinggi dan distribusi beban. Setiap web server ini memiliki IP address masing-masing yaitu 192.168.1.10 dan 192.168.1.11. Web server ini menghandle permintaan HTTP maupun HTTPS dari pengguna. Yang ketiga ada database server, terdapat dua database server yaitu database 1 dan database 2 dalam konfigurasi master slave untuk replikasi data dan failover. Setiap database server memiliki IP address masing-masing yaitu 192.168.1.20 dan ini 192.168.1.21. Database server menangani penyimpanan dan manajemen data aplikasi. Yang keempat ada objek strong server atau penyimpanan data. Penyimpanan data di sini ada dua yaitu penyimpanan data 1 dan penyimpanan data 2 yang digunakan untuk menyimpan seperti file, dokumen maupun gambar ataupun video. Setiap penyimpanan data ini memiliki IP address masing-masing, yaitu ini dia IP addressnya. Penyimpanan data ini digunakan untuk menyimpan data yang dapat diakses atau dikelola oleh aplikasi yang digunakan. Konfigurasi portnya, yang pertama web server menggunakan HTTP dengan port 80, serta HTTPS dengan port 443. Setelah itu, ada database server yang menggunakan MySQL dengan port 3306, serta PostgreSQL dengan port 5432. Yang selanjutnya ada penyimpanan data atau objek strong server. Di sini menggunakan mini.io dengan port 9000. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan detail biaya dari perusahaan tersebut mengeluarkan beberapa biaya. Yang pertama ada web server. Server menggunakan 2 unit, yang satu unitnya seharga 10 juta, jadi 20 juta. Yang kedua ada database server menggunakan 2 unit, per unitnya 15 juta, jadi kali 2 ada 30 juta. Penyimpanan data menggunakan 2 unit, per unitnya 12 juta, jadi 24 juta. Load balance-nya 1 unit yaitu 80 juta, jadi load balance-nya hanya menggunakan satu saja. Total biayanya yaitu 20 juta untuk web server, tambah 30 juta untuk database server, tambah 24 juta oleh objek strong atau penyimpanan data, ditambah 8 juta oleh load balancer. Jadi totalnya adalah 82 juta. Oke, di sini ada permasalahan yang kedua yaitu Universitas Pamulang mengalami masalah dalam menangani lonjakan jumlah mahasiswa baru. Infrastruktur TI yang ada tidak mampu mengatasi lonjakan ini, menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Oke, di sini kita disuruh untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi, solusi untuk mengatasi permasalahan ini kita bisa menggunakan beberapa code yang disarankan ya. Yang pertama menggunakan layer code yang memiliki skalabilitas. Jadi penyedia memilih cloud seperti AWS, GCP, ataupun Microsoft Azure yang memiliki atau yang menggunakan fitur auto scaling yang digunakan untuk menambah atau mengurangi sumber daya server secara otomatis berdasarkan kebutuhan. Yang kedua,
Dengan meningkatkan ketersediaan dengan high availability, harus memiliki high availability. Dengan deploy aplikasi pada beberapa region atau zona atau negara. Ketersediaan untuk memastikan layanan tetap aktif atau cloud tetap aktif. Gunakan load balancer balance untuk mendistribusikan beban lintas antara beberapa server, jadi untuk mendengarkan data load balancer ini. Yang ketiga yaitu manfaat konten CDN. Memanfaatkan fitur dari CDN ini. Jadi gunakan CDN untuk mendistribusikan konten seperti video, kuliah, atau materi perkuliahan. Contohnya, layanan CDN ini bisa digunakan dalam AWS Cloud Platform atau Azure CDN. Yang keempat, menggunakan database service atau database service atau DBS. Menggunakan layanan database cloud seperti Amazon RDS, Google Cloud SQL, ataupun Azure SQL Database. Layanan ini menyediakan replikasi otomatis backup skabilitas sesuai kebutuhan. Jadi, inti dari kesimpulan cloud ini, rekomendasi penyedia layanan cloudnya itu ada 3 pilihan. Kita bisa menggunakan Amazon Web Service atau AWS yang memiliki fitur auto scaling, elastic load balancing atau LLB, Amazon RDS, dan CloudFront. Kita juga bisa menggunakan Google Cloud Platform atau GCP yang memiliki fitur sama, auto scaling, cloud load balancing sama, cloud SQL, dan cloud CDN. Dan juga bisa menggunakan Micro Azure yang memiliki fitur virtual machine scale state, Azure Load Balancer, Azure SQL Database, Azure CDN. Jadi tergantung kebutuhan dari universitasnya itu ya. Mau yang Microsoft Azure atau GCP atau AWS, itu terserah. Oke, dari selanjutnya yaitu memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server. Jadi otomatisasi itu adalah sebuah proses yang menggantikan atau menangani tugas-tugas manual dengan skrip atau kode atau alat yang menjalankannya secara otomatis. Tujuan utama dari otomatisasi ini adalah mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi dan memastikan konsistensi dalam pengelolaan infrastruktur. Yang selanjutnya ada orkestrasi. Orkestrasi ini sebuah proses yang mengatur atau mengelola sebuah komponen aplikasi dalam sebuah infrastruktur secara otomatis, seperti deployment, scaling, dan penerjemahan sehari-hari. Tujuannya untuk mengintegrasikan berbagai alat otomatisasi sehingga infrastruktur dapat dikelola secara holistik atau teratur. Di sini ada contoh studi kasusnya dari otomatisasi, yaitu menggunakan Ansible untuk otomatisasi konfigurasi server, yaitu menulis playbook Ansible yang mengonfigurasi server web, Ning atau APG dengan cara yang konsisten. Contohnya playbook. Playbook ini menginstal Ning dan menyalakan layanan secara otomatis di beberapa server. Yang selanjutnya ada orkestrasi yang menggunakan Kubernetes untuk orkestrasi kontainer aplikasi yang mengelola deployment kontainer aplikasi, auto-scaling, maupun roaming update. Contohnya yaitu menjalankan aplikasi web dalam beberapa kontainer di Kubernetes yang secara otomatis mengekskalkan jumlah kontainer berdasarkan beban. Yang masalah yang keempat yaitu sebuah perusahaan asuransi di Indonesia membuat infrastruktur server di Turki untuk menyimpan data nasabah warga Indonesia. Pandangan berdasarkan regulasi Indonesia yaitu yang pertama, menurut UU ITE dan peraturan OJK, data nasabah harus dilindungi dengan standar keamanan yang sangat tinggi. Terus perusahaan harus memastikan bahwa data yang disimpan di server di Turki atau luar negeri ini aman dari akses yang tidak sah, serang cyber, kebocoran data. Selanjutnya, enkripsi data saat menyimpan dan transmisi harus diimplementasikan secara teratur. Selanjutnya, dalam hal lokasi data, beberapa regulasi di Indonesia mengharuskan data tertentu disimpan di dalam negeri.
Jika data nasabah disimpan di luar negeri, perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini di dalam negeri. Salah satu solusinya yaitu menggunakan pendekatan hybrid, di mana data sensitif disimpan di server lokal, sementara data lain disimpan di server Turki. Yang ketiga yaitu tentang transparansi dan kepatuhannya. Perusahaan harus transparan dalam melaporkan lokasi penyimpanan datanya dan mekanismenya dalam perlindungan data yang digunakan. Audit reguler dan sertifikasi kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO 27001 dapat membantu menunjukkan komitmen terhadap keamanan data. Dan yang terakhir, melaporkan kepada OJK atau lembaga yang terkait dalam hal-hal seperti ini. Tentang langkah-langkah yang diambil itu untuk memastikan keamanan dan kepatuhan data. Oke, cukup sekian penjelasan dari permasalahan yang disediakan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum